Oke, sekarang aku mau lanjutin untuk bacain beberapa testimoni dari teman-teman yang udah konsumsi madu bajaka ya. Di sini ada yang punya penyakit atau sakit rematik gitu, dan dia bilang rasa sakitnya itu semakin berkurang setelah konsumsi madu bajaka. Terus ada juga yang punya keluhan lipoma, dia bilang benjolannya tuh udah mulai mengecil setelah konsumsi madu bajaka sebanyak 4 botol. 4 botol ini nggak bisa dijadiin patokan kalau untuk nyembuhin penyakit lipoma ini, jadi harus konsumsi 4 botol. Karena kondisi setiap orang itu beda-beda, dari mulai imunitas yang berbeda, terus metabolisme yang beda, dan juga kondisi dari penyakitnya yang juga levelnya itu mungkin beda-beda. Jadi ini nggak bisa dijadiin patokan, cuman ini buat jadi gambaran aja untuk kalian kalau ternyata 4 botol itu ada yang bisa sembuh loh gitu ya. Oke, next di sini ada satu orang yang mana dia tuh punya 3 keluhan ya, yaitu kolesterol, tensi darah. Tapi di sini nggak dijelasin tensi darahnya itu rendah atau tinggi. Intinya tensi darahnya itu nggak stabil lah ya. Terus dan juga benjolan. Dia itu bilang kalau kolesterolnya itu sudah turun drastis, terus tensi darahnya itu udah jadi normal, dan benjolannya itu sudah mulai melunak dan nggak sakit lagi. Jadi kalau tadinya sebelum konsumsi itu keras benjolannya, ini tuh udah jadi lunak dan juga nggak sakit lagi. Padahal konsumsinya itu baru 3 harian gitu. Ini tuh amazing banget ya. Jadi selanjutnya ada orang yang konsumsi madu bajaka di mana dia itu punya pembengkakan jantung, sering sakit dan juga lemas. Terus sejak konsumsi madu bajaka ini dia itu ngerasa kalau dia itu sudah mulai membaik sakit jantungnya itu ya. Jadi sebelumnya itu dia disuruh sama dokter untuk pasang ring di jantungnya. Tapi setelah dia rajin konsumsi madu bajaka, dia cek lagi ke dokter, dan dokternya itu bilang kalau dia tuh nggak perlu lagi untuk pasang ring di jantungnya itu karena kondisinya itu sudah membaik. Dan dia juga disaranin sama dokternya itu untuk periksanya atau check up mengenai kesehatan jantungnya itu udah cukup 3 bulan sekali aja. Padahal sebelumnya itu dia harus check up itu setiap 1 bulan sekali. Jadi itu udah kemajuan banget. Tapi di sini tuh dia nggak kasih tahu berapa banyak dia sudah konsumsi. Selanjutnya itu ada yang punya keluhan hernia. Dia itu bilang kalau hernianya itu sudah hilang atau sudah sembuh itu setelah dia konsumsi sebanyak 2 botol. Terus keluhan berikutnya yaitu adalah gatal-gatal seperti melepuh yang dialami pada lansia ya. Dari indikasinya ini sepertinya kan di kulit gitu. Jadi dia bilang sakitnya itu berangsur-angsur sudah mulai hilang, tapi dia juga nggak kasih tahu berapa banyak dia sudah konsumsi. Selanjutnya ada seorang ibu yang ngasih anaknya untuk konsumsi madu bajaka Borneo ini, dan dia bilang sejak mengkonsumsi madu bajaka ini anaknya itu jadi nggak kambuh lagi amandelnya, atau pencernaannya lancar dan mahnya juga sembuh. Buat kalian yang mau konsumsi madu bajaka juga, tapi kalian nggak tahu apakah penyakit kalian ini bisa diatasi dengan konsumsi madu bajaka, kalian bisa langsung ke description box aku, karena nanti di sana aku akan cantumin beberapa link toko yang ngejual madu bajaka Borneo yang asli. Terus kalian nanti ke tokonya, mampir ke tokonya gitu, toko online-nya ya. Terus kalian bisa tanya-tanya ke CS yang di toko tersebut ya. Jadi kalian bisa tanya-tanyain seputar penyakit yang kalian alamin, apa bisa diatasi dengan konsumsi madu bajaka Borneo. Terus kalian juga bisa tanyain mengenai promo-promo yang sedang berlaku supaya pembelian kalian itu bisa lebih hemat dengan kualitas yang tetap oke. Oh ya, sekarang aku mau kasih beberapa tips supaya saat kalian konsumsi madu bajakahnya itu kalian bisa ngalamin proses kesembuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan kalian tidak menjalani tips ini. Jadi yang pertama, kalian tuh harus konsumsi madu bajakahnya itu secara rutin dan sesuai anjuran dan sesuai aturan pakainya ya. Terus yang kedua adalah kalian harus cari tahu apa aja pantangan-pantangan dari kegiatan ataupun konsumsi makanan maupun minuman atas penyakit yang kalian derita. Jadi kalian cari tahu apa aja pantangan-pantangannya, terus kalian harus hindari supaya progres dari penyembuhannya itu bisa bekerja lebih cepat dari kalau kalian tidak memantang gitu ya. Terus yang ketiga adalah kalian itu harus yakin kalau semua penyakit itu datangnya itu dari Allah atas seizin Allah, dan kesembuhannya pun itu atas izin Allah juga. Jadi madu bajaka Borneo ini cuma perantara untuk kesembuhannya. Jadi kalian tuh harus yakin kalau kesembuhannya itu semua dari Allah. Karena sebenarnya kesembuhan itu bukan perkara apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita konsumsi, tapi itu adalah perkara apakah Allah sudah
udah ngizinin kita untuk sembuh atau enggak gitu. Tapi dengan catatan kesembuhan itu tetap harus diupayakan ya, bukan berarti karena semuanya ada di tangan Allah terus kita jadi berpangku tangan nunggu kesembuhan itu datang sendiri. Enggak kayak gitu ya. Ada lagi satu pertanyaan yang sering kalian tanyain, yaitu adalah apakah madu bajaka Borneo ini aman untuk bumil dan juga busui? Jadi untuk saat ini madu bajaka tidak disarankan untuk bumil dan juga busui ya. Perihal soal tersebut masih dalam tahap penelitian ya. So untuk bumil dan juga busui disarankan untuk hindari dulu. Next kalau ada update aku akan info lebih lanjut. Oke, segitu aja informasi yang mau aku sampaikan ke teman-teman semua. Untuk kalian yang ngerasa masih belum jelas sama penjelasan aku tadi, atau kalian masih punya pertanyaan yang belum terjawab di video aku tadi, kalian bisa langsung komen di kolom komentar, ataupun kalian bisa langsung aja chat ke CS-nya, karena CS-nya itu pasti jauh lebih tahu mengenai madu bajaka Borneo ini. Buat kalian yang suka dan ngerasa terbantu dengan video aku, jangan lupa tinggalin jejak dengan cara klik tombol like-nya ya. Dan buat kalian yang belum subscribe aku, yuk mulai di subscribe ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu saat aku upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.